Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, adik-adik, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan seputar vaksin beserta hoaks dan faktanya. Sebelum memasuki pembahasan, adik-adik bisa melihat video ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana videonya adik-adik? Bagus kan? Nah, sekarang masuk ke pembahasan, yaitu beberapa pertanyaan seputar vaksin. Nah, pembahasan yang pertama, apa itu vaksin? Nah, jadi adik-adik, vaksin ini merupakan mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, lalu diberikan kepada seseorang yang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, bagaimana vaksin ini bisa bekerja? Nah, vaksin ini dia melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Lalu juga merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu dan tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali, dan tahu cara melawannya. Nah, apa bukti bahwa vaksin ini bekerja? Nah, jadi pada tahun 1974, penyakit cacar telah hilang di muka bumi ini. Ini merupakan salah satu bukti bahwasanya vaksin ini sangat bermanfaat. Lalu jika masyarakat Indonesia menolak vaksin, apa yang terjadi? Nah, adik-adik, yang pertama akan terjadi peningkatan kasus positif COVID-19, lalu juga tidak terputusnya rantai penularan COVID-19, lalu juga terjadi peningkatan angka kematian, dan berpotensi mengalami gejala yang lebih berat jika terinfeksi. Sekarang adik-adik masuk ke dalam hoaks dan fakta tentang vaksin. Hoaks pertama, vaksin yang disuntikan mengandung mikrochip. Faktanya, vaksin tidak mengandung logam, melainkan berisi protein, garam, lipid, dan pelarut. Apabila vaksin ini dia mengandung mikrochip dan mengandung logam, tentu saja adik-adik apabila pergi ke bandara, ketika melewati alat pendeteksi logam, tentu saja akan berbunyi. Faktanya, vaksin tidak mengandung mikrochip. Lalu, divaksin lebih mudah terinfeksi. Faktanya, setelah divaksin, antibodi seseorang belum terbentuk sempurna. Jika ia tidak akan mudah terinfeksi, tetapi memiliki risiko yang sama dengan mereka yang belum divaksin. Lalu, vaksin COVID-19 dapat mempercepat kematian. Nah, tentu saja ini hoax. Nah, faktanya penerima vaksin Pfizer perdana adalah Margaret Kenan. Masih hidup, bahkan sudah menyelesaikan dosis kedua. Lalu, hanya Indonesia saja yang memesan vaksin dari Cina. Faktanya, bukan hanya Indonesia, namun juga terdapat negara Chili, negara Turki, negara Brazil, negara Bangladesh, dan lain-lain. Lalu juga vaksin dapat merubah dan merekayasa DNA. Faktanya, vaksin terutama salah satu jenisnya itu vaksin mRNA COVID-19 tidak dapat berinteraksi ataupun mengubah DNA dengan cara apapun. Lalu orang yang sudah pernah positif COVID-19 tidak perlu divaksin lagi. Faktanya, orang yang pernah terjangkit tetap perlu divaksin karena masih terdapat kemungkinan untuk tertular ulang. Nah, bagi umat Islam, di dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, adik-adik, mungkin sangat tidak bijak apabila kita mengambil informasi mengenai COVID-19, mengenai kesehatan, kepada orang yang ternyata tidak pernah belajar kesehatan, belajar kedokteran di seumur hidupnya. Tentu ini sangat tidak bijak. Maka bertanyalah kepada ahlinya, yaitu dokter, ahli kesehatan, dan lain yang telah belajar ilmu kesehatan bertahun-tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.